Shalom, selamat malam semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu malam hari ini di acara IG Live. Nah, saya mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year buat teman-teman semuanya. Dan hari ini, Virtuous Life Indonesia akan berbincang-bincang dengan salah seorang narasumber kita, yaitu teman saya, seorang coach yang banyak membantu anak-anak muda dan juga menolong rekan-rekan untuk menemukan passion dan mempertajam tujuan hidup ataupun mempertajam panggilan di dalam kehidupannya. Oke, saya juga menyapa ada Ibu Wiwin, ada Yuli, ada Ibu Grace, ada Ibu Poppy. Senang sekali malam hari ini kita bertemu bersama-sama di acara IG Live ini. Nah, saya akan mengundang rekan saya, Angel. Oke, saya akan invite Angel ya. Selamat malam, Ibu Shirley, Ibu Livi, Ibu Meli, Ibu Amelia, Ibu Sumina. Wow, senang sekali. Sebentar, saya akan mengundang Angel. Oke. Halo, saya menyapa Cili Dia, Bu Francisca, Bu Fani. Oke. Kita tunggu Bu Angel ya untuk bergabung bersama-sama. Halo, saya udah di sini nih, Bu Ili. Teman-teman yang lain lihat nggak? Halo Angel. Malam Angel, gimana kabarnya? Baik. Wah, semangat. Apa kabar? Semangat ya. Baik. Happy New Year ya Angel ya. Ya, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Ya. Wah Angel, teman-teman nih udah pada join loh malam hari ini. Iya. Wah, thank you nih. Saya udah lihat ada berapa nih? Udah 29 orang hadir. Iya. Halo semua. Iya, ada Ibu Ana, ada Ibu Larissa. Oke, saya mau memastikan untuk teman-teman yang sudah bergabung, apakah saya dan Ibu Angel bisa terlihat dengan jelas di layar? Yes. Boleh Apakah kasih saya dan Bu jempol Angel bisa terlihat? Ya. kelihatan. Boleh kasih jempol jika saya dan Bu Angel udah terlihat dengan jelas. Wow, ada Ibu Diah dari Jepang. Oh, oke. Yuli, Angel dan saya terlihat dengan jelas ya di layar ya. Oke, thank you Bu Wiwin untuk konfirmasinya. Thank you Bu Larissa. Oke, nggak berlama-lama lagi. Malam hari ini topik di IG Live kita, topik talk show kita berjudul From Passion to Purpose. Kemudian narasumber kita adalah saya memanggilnya Angel. Teman-teman boleh memanggil Ibu Angel ataupun Kak Angel. Nah, saya mau memperkenalkan Angel. Aduh, Bu Larissa, thank you banget. Ditulis ibu-ibu cantik terlihat dengan jelas. Thank you Bu Sarah untuk konfirmasinya. Ya, senang sekali. Nah, nggak berlama-lama lagi, saya mau memperkenalkan narasumber kita, Angel, adalah seorang coach yang banyak melayani anak-anak muda, kemudian juga memiliki ministry yaitu S&TN yang juga bisa dilihat di YouTube ataupun juga website. Kemudian juga Angel adalah salah seorang pengajar di Virtuous Women Ministry. Kemudian juga think tank, tim untuk pengembangan Virtuous Life Indonesia Ministry. Dan saya mengajak Angel untuk boleh lebih memperkenalkan diri, apa saja kegiatan sehari-hari, supaya rekan-rekan yang udah join boleh mengenal Angel lebih mendalam lagi. Silakan Angel. Ya, thank you Ili buat perkenalannya. Teman-teman, saya mungkin mau memperkenalkan apa yang saat ini ya saya sedang senang gitu ya, sedang semangat sekali untuk kerjakan, yaitu sebagai life coach. Nah, apa yang saya lakukan sebagai seorang life coach? Saya melakukan beberapa hal ya, di antaranya melakukan one-on-one coaching,
dengan siapa itu saya terima gitu ya, terima klien atau coaching itu mulai dari anak-anak teenager, anak-anak SMP, SMA, sampai yang adult, sampai juga ibu-ibu ya, ibu-ibu gitu semua, itu saya terima. Dan one on one coaching ini topiknya adalah bebas, apa yang mau teman-teman mungkin bahas dengan saya seperti itu, apakah mungkin ada lagi kebingungan, pilihan-pilihan, goal dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga program, ada program coaching, jadi berarti ada satu program itu berkesinambungan yang saya ada itu yang namanya time management coaching for mompreneur. Jadi itu kalau teman-teman bisa dilihat di IG saya itu membantu ibu-ibu gitu ya, para ibu-ibu khususnya untuk mereka bagaimana mengatur waktu mereka dengan baik supaya mendapatkan balance gitu ya dalam kehidupannya mereka sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mungkin juga yang bekerja, pengusaha dan lain sebagainya. Nah, dan satu lagi juga yang saya senang sekali lakukan adalah sebuah grup coaching ya yang namanya adalah Life by Design. Nah, kalau itu bentuknya adalah grup ya, grup sekitar 5 orang isinya. Nah, di situ saya menggunakan workbook dari Yowan Degree ya dari Amerika, di mana saya akan bantu teman-teman untuk nanti menggali gitu ya sampai akhirnya mereka menemukan apa yang menjadi life purpose mereka dengan semua hal yang udah ada gitu di dalam mereka. Ya, seperti itu kurang lebih kegiatannya belakangan ini, Li. Ya, dan Coach Angel, saya panggilnya Angel, banyak menolong teman-teman dari berbagai usia untuk semakin memahami diri sendiri, kemudian juga memahami panggilan, dan supaya bisa maksimal berjalan di dalam panggilan sesuai dengan keunikan ya Angel ya. Yeah. Dan malam hari ini juga yang kita akan bahas bersama-sama. Ya, betul Ili. Kita akan bahas ya topik hari ini menarik sekali, from passion to purpose. Oke. Nah, from passion to purpose. Saya ingin bertanya, seringkali nih di usia dewasa muda, hari-hari ini kita mendengar ada quarter life crisis, di mana usia dewasa muda antara usia 20 sampai 35 tahun mengalami kebingungan, kemudian juga nggak tahu bagaimana mengambil keputusan hidup untuk masa depannya, entah karirkah, entah panggilannya, dan juga banyak yang mengalami quarter life crisis sehingga merasa stres atau depresi dan nggak jelas tujuan hidup. Nah, terkait dengan hal ini, adakah kaitan antara quarter life crisis dengan passion, purpose, ataupun panggilan hidup? Mungkin Angel bisa jelaskan mengenai hal ini. Nah, iya. Salah satu ya hal yang membuat sekarang ini lagi ngetren kan namanya quarter life crisis. Jadi krisis itu dialami oleh anak-anak usia atau anak muda usia seperempat baya gitu ya, antara sekitar anak umur 25 gitu ya sampai 30-an gitu. Itu sangat erat banget kaitannya dengan passion dan purpose. Nah, istilah passion dan purpose ini sesuatu yang kayaknya tuh akhir-akhirnya itu sangat apa ya, sangat ngetren ya Ili ya. Di mana-mana tuh ada apa seminarnya gitu, apalagi di kalangan juga di Instagram, sosial media, TikTok banyak sekali bahas ya mengenai life purpose, mengenai passion ini gitu. Nah, yang ternyata hal ini seringkali malah membuat anak-anak muda ini tuh menjadi merasa insecure gitu ya ketika melihat orang lain gitu. Mereka seolah-olah kayak wah ketemu banget hidupnya tuh passionate banget, terus kemudian juga mereka sepertinya tahu tujuan hidupnya, kemudian juga dikasih tahu langkah-langkah apa untuk menemukan gitu. Nah, pemahaman ini tuh kadang-kadang membuat anak-anak muda ini malah merasanya tuh kayak merasa insecure, merasa bingung, merasa terintimidasi, merasa saya gagal, kok saya nggak punya passion ya, kok saya nggak punya tujuan hidup gitu kan, dan akhirnya menyebabkan mereka jadi menjalani hidup itu kayaknya tuh nggak bergairah gitu ya, atau istilahnya anak muda sekarang tuh mager, segala macam mager ya, mau kuliah mager, mau kerja mager, mau melakukan apa kayaknya tuh mager sekali gitu kan. Nah, terus juga akhirnya mereka juga seringkali jadinya merasa bingung ketika ambil keputusan itu harus seperti apa gitu. Dan akhirnya yang lebih parah lagi kan istilahnya gitu ya, akhirnya mereka merasa frustasi atau bahkan depresi gitu ya. Nah, semuanya itu karena sebetulnya ya Ili ya, karena mereka
belum punya pemahaman, bukan pemahaman yang benar ya, tapi saya mau bilang pemahaman yang lebih jelas sebetulnya passion itu apa, purpose itu apa, dan kemudian sebetulnya Oke. bagaimana sih mereka itu apa namanya bisa menemukan passion dan purpose-nya itu dalam hidupnya itu seperti apa ya. Nah, jadi ini yang jadi masalah dengan sebetulnya masalahnya karena kurang pemahaman aja sih Ili. Kurang pemahaman bikin jadinya. Oke. Mm-mm. Ya, ya, kurang pemahaman tapi jadi bingung ya. Iya. Dan jadi nggak kurang jelas arahnya mau kemana gitu ya Angel ya. Nah tadi Angel Iya. sempat bahas bahwa kurang pemahaman antara passion dan purpose. Sebenarnya Mm-mm. apa sih perbedaan antara passion dan purpose? Passion dan purpose, apa perbedaannya dan bagaimana relasi antara kedua hal itu Nah, Angel? oke. Nah, itu yang akan kita bahas ya, Ili, malam hari ini. Jadi nanti saya tuh akan Ya. pelan-pelan gitu ya, kita akan bahas satu dulu nih. Kita ada dua topik hari ini nih, topik utama. Jadi pertama nanti kita akan sama-sama melihat atau membahas tentang passion itu seperti apa sih gitu kan. Kemudian yang dimaksud dengan purpose itu seperti apa gitu. Nanti saya akan jelaskan Betul, ya. betul. Nah, tapi sebelumnya Ili saya mau kasih Oke. contoh dulu nih ya, kasih contoh dulu nih, contoh Ya. supaya teman-teman tuh relate gitu. Kurangnya pemahaman ini ya terhadap passion atau purpose ya, bukan cuma anak muda, tapi mungkin juga di sini ada teman-teman yang parents ya atau segala juga mungkin ngalamin hal seperti ini ya. Kalau kita kurang paham tentang apa yang itu passion atau purpose, akhirnya membuat kadang-kadang passion sama purpose ini jadi seperti mix up atau bercampur ya. Oke. Contohnya kayak misalnya gini, ada orang yang merasa gitu ya, oh saya tuh punya minat atau punya bakat atau saya tuh passion banget di masak gitu ya. Nah, kemudian dia pikir Mm-mm. bahwa itu adalah Mm-mm. tujuan hidupnya gitu. Bahwa saya itu Oke. mungkin tujuan hidup saya itu jadi seorang chef atau mungkin saya masuk ke bisnis kuliner ya seperti itu. Nah, atau contoh lain Oke. misalkan sekarang ya, ada orang yang merasa wah saya ini punya passion, punya bakat, punya ide-ide gitu ya, bikin konten seperti itu. Terus dia merasa gini, wah Ya. berarti tujuan hidup saya itu saya mau jadi seorang influencer gitu kan ya, influencer yang kaya Oke. seperti itu. Nah, jadi Oke. itu apa bukan hal yang salah ya, tapi tidak sesederhana itu aja gitu. Kita mengkaitkan bahwa oh ini passion saya, berarti ini tujuan hidup saya. Ya itu contoh satu nih kurangnya pemahaman ya. Terus contohnya yang lain itu adalah gini. Kalau Oke. ditanya orang ditanya ya misalnya gini, kamu tujuan hidupnya apa sih gitu kan? Seringkali sekarang kan orang Mm-mm. seringkali pertanyaan-pertanyaan itu tuh diajukan. Jadi kamu bingung sebenarnya kamu punya tujuan hidup apa sih gitu. Nah, orang-orang tuh menjawab biasanya misalkan gini, saya pengen tujuan hidupnya pengen jadi orang kaya gitu. Terus yang lebih Oke. lebih Oke. mulianya, yang lebih mulianya adalah mungkin gini, oh saya pengen jadi orang kaya supaya nanti saya bisa memberkati banyak orang gitu ya, bisa melakukan banyak Oke. hal gitu ya. Atau ada juga mungkin yang apa namanya cewek-cewek gadis-gadis yang kalau ditanya tujuan hidupnya sederhana gitu. Saya pengen nanti menikah, jadi istri yang baik, jadi ibu rumah tangga, punya anak, dan kemudian hidup bahagia gitu kan. Nah, itu tujuan hidupnya Oke. gitu ya. Nah, mungkin ya ada teman-teman yang juga merasa, oh iya ya betul relate seperti itu. Nah, itu mereka melihat tujuan hidup itu seperti itu. Akibatnya, mereka akhirnya Mm-mm. ketika melihat, oh saya punya tujuan hidup ini, lalu bingung. Ah, terus sekarang saya menuju ke sana tuh apa yang harus saya lakukan sekarang gitu kan? Nah, Oke. jadi ini Iya. kadang membuat seseorang itu membuat orang jadi menjalani kehidupan ini dengan nggak tahu step-stepnya hari demi hari seperti apa Mm-mm. karena mungkin pemahamannya itu tentang passion dan purpose itu yang kurang pas gitu. Nah, itu contoh-contohnya Ili ya, biar mungkin pada kebayang gitu loh teman-teman yang ada di sini. Oke, oke. Jadi ketika kita memiliki passion, kita memiliki hasrat atau gairah ya untuk melakukan sesuatu, belum tentu itu adalah tujuan hidup ya, Angel ya. Iya, betul-betul. Dan malam ini kita mau membahas
bagaimana ketika kita memiliki passion, kemudian diimplementasikan di dalam tujuan hidup. Ya, ya, kita sama ya, lihat. Nanti saya akan bahas teman-teman ya, sebagai apa nih, mau bahas apa sih hari ini gitu. Jadi kita sebentar lagi saya akan bahas mengenai passion ya, satu-satu teman-teman, passion. Kemudian saya akan bahas purpose itu apa, dan kemudian bagaimana sih kita bisa menggabungkan kedua hal ini di dalam kita menjalani sesuai dengan tagline living your life gitu kan, your life purpose passionately gitu kan. Nah, itu kan tujuan kita mau semuanya menjalani hidup kita itu menjalani kehidupan kita sesuai tujuannya, tapi dengan penuh passion gitu ya, dengan gairah. Nah, itu tujuannya. Oh, betul banget, betul banget. Oke, kita mulai dari passion nih, Angel nih. Nah, oke. Oke, apa sih itu passion dan bagaimana kita mengenali passion kita? Ya, banyak orang tuh yang salah penggunaan kata passion digunakan dengan cara yang kurang pas gitu ya, Ilya. Contoh misalnya kalau ditanya nih, ini kan kata passion kan lagi ngetren tadi ya saya bilang ya. Kalau ditanya, terus kamu tuh passionnya apa gitu. Terus ada orang yang bilang, aduh, gua itu sekarang lagi passion banget sama olahraga gitu ya. Atau gua lagi passion banget sekarang sama misalkan memasak gitu kan. Nah, orang menggunakan kata passion banget gitu, kalau bahasa Indonesianya tuh gairah kan, kalau bahasa Indonesianya untuk hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, padahal sesungguhnya apa sih yang tadi yang disebutkan itu adalah sebetulnya bukan passion ya. Nah, kita simpen dulu nih nanti definisi passion gitu. Saya mau apa namanya infokan ya ke teman-teman, ada satu istilah yang namanya itu drivers. Nah, ini drivernya apa nih? Atau bahasa Indonesianya itu adalah penggerak ya. Nah, ini saya ambil dari salah satu materi workshopnya yang dari tadi Your One Degree itu ya, Life by Design. Dari hal-hal yang kita explore itu salah satunya kita akan mengeksplor apa sih yang menjadi driver atau penggerak kita. Nah, ini teman-teman boleh simak ya. Jadi drivers itu adalah hal-hal yang ketika kita melakukannya itu membuat kita itu memberikan energi ya, memberikan energi buat kita. Terus juga selain itu memberikan kita fulfillment gitu ya, contentment gitu, rasa penuh atau rasa puas. Nah, terus kita juga ketika melakukannya kita menikmati hasilnya. Nah, bukan berdasarkan apa kata orang. Ya, jadi ketika kita melakukan hal tersebut, walaupun nggak ada yang lihat, walaupun nggak ada yang muji, ya seperti itu, kita tetap merasa happy gitu ya. Kita tetap menikmati dan merasa puas. Ya, dan waktu kita melakukannya juga kita kayak lupa waktu ya, bisa melakukannya itu kalau misalnya nanti kita identifikasi hal-hal yang kita bisa lakukan di atas 3 jam gitu ya, tapi kita masih menikmati atau enjoy gitu. Nah, contohnya ya, contoh gitu kan, contohnya kalau saya contohnya nih. Contoh nih, saya nih, waktu saya tuh waktu menggali nih driver saya apa dari sekian banyak pertanyaan gitu ya. Nah, saya tuh menemukan beberapa driver saya, yaitu salah satunya ya ini yang unik ya, itu brainstorming. Jadi saya tuh seneng banget. Saya seneng banget lakukan brainstorming. Ini kan mungkin udah kenal ya. Kalau saya diajak brainstorming itu saya tuh selalu semangat gitu ya. Saya taunya gini, ketika suatu hari ini, beberapa lama yang waktu yang lalu kan saya tuh ngalamin sakit ya, mungkin Ili inget, saya sakit lumayan gitu ya, sakitnya batuk, pilek, meriang, terus suara saya tuh hilang gitu kan. Nah, tapi di saat itu tuh kita mau bikin apa ya, acara ulang tahun anniversary Pisces yang kedua kan, terus diundanglah untuk kita brainstorming tuh dalam meeting. Itu masih dalam keadaan sakit, nggak ada suara. Saya tuh semangat kan, terus join di meeting tersebut, dan meeting kan nggak sebentar ya, Ili, lama gitu. Itu tuh bikin saya tuh bener-bener gitu kan, saya puas menikmati gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu. Itu salah satu driver ya, gitu. Contohnya lucu kan, menarik banget contohnya. Benar, gitu. Saya jadi ingat nih, saya jadi ingat nih Angel, kalau bahas tentang driver gitu ya. Angel kan kalau misalnya diajak meeting itu bersemangat banget, lalu banyak idenya. Nah, saya mau sharing, waktu saya juga mendalami apa driver saya atau penggerak saya, di mana ketika melakukan sesuatu justru semakin bersemangat,
semakin menambah energi, bukan menguras energi. Saya juga menemukan ada 2 driver saya yang utama adalah saya senang membaca, belajar gitu ya, belajar sesuatu yang baru. Kemudian setelah itu saya men-sharingkan apa yang saya pelajari dengan mengajar. Jadi 2 dari driver saya adalah belajar atau menimba ilmu ya, belajar dan men-sharingkan. Nah, saya juga pernah tuh mengalami pengalaman di mana saya lagi kurang sehat, saya lagi nggak fit, tetapi ketika saya mengajar di dalam kondisi nggak fit, saya nggak merasakan bahwa saya tuh lagi kurang sehat. Justru saya bersemangat sekali. Nah, teman-teman, jadi kita perlu menemukan drivernya kita atau penggerak, di mana ketika melakukan sesuatu energi kita bertambah, kemudian juga produktivitas kita juga bisa dinikmati menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian juga kita bertumbuh di area tersebut ya, Angel ya. Itu yang dinamakan driver yang kita perlu temukan ya. Ya, betul. Betul banget, betul banget. Gitu. Jadi kita bisa nanti teman-teman ya, kalau misalnya mau menemukan kira-kira drivernya apa ya, boleh coba list ya, teman-teman coba list 6 kegiatan ya yang teman-teman pikir itu tadi ya, beberapa kriterianya itu waktu saya lakukan dalam kondisi apapun itu bikin saya itu benar-benar memberikan semangat gitu ya, energi gitu. Terus kemudian juga merasa puas ya, walaupun nggak ada orang lain yang lihat gitu ya, kita tetap merasa senang melakukannya, dan kita bisa melakukannya dengan durasi yang cukup panjang gitu ya, mungkin di atas 3 jam gitu. Ya karena ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sebetulnya kita pandai melakukannya tapi kita nggak suka atau biasa aja, atau bahkan ada kegiatan-kegiatan yang bikin kita itu drain ya, jadi lelah gitu kan, seperti itu. Nah, apa yang bikin saya semangat itu nggak tentu. Jadi kalau Oke. Angel, jadi saya mau bertanya nih, tadi sempat membahas kalau seandainya ada area yang kita bisa lakukan kelihatannya excellent, kelihatannya bagus di area tersebut, kita sepertinya bertalenta, namun belum tentu itu driver kita ya, Angel ya? Nah, iya, belum tentu driver. Ini saya kasih bocoran sedikit ya. Ada satu lagi yang namanya skill. Nah, itu pun sesuatu yang kita akan ganti. Jadi orang punya skill ya, belum tentu itu jadi drivernya. Contoh contoh nih, saya mau contohkan diri saya. Saya punya skill itu menurut pengalaman dan juga validasi dari teman-teman, salah satunya adalah mengorganize, kemudian juga administrasi ya. Mungkin kayak menyusun SOP gitu kan, kita pernah lakukan sama-sama ya, Ili. Nah, betul. Dan menurut saya Angel capable banget loh di area itu. Nah, iya, saya orang-orang bilang saya capable banget dan lain sebagainya gitu kan. Wow, itu skill betul. Tapi itu bukan driver saya, karena waktu saya melakukannya itu nggak memberikan energi kepada saya, Ili. Itu saya biasa, dan kadang-kadang malah itu draining buat saya. Nah, jadi itu 2 hal yang berbeda. Tapi sama-sama kita bisa identifikasi sebenarnya. Kita bisa identifikasi mana yang skill kita, mana yang driver kita. Nah, itu ya, itu mengenai driver teman-teman. Kenapa saya tuh bahas driver di sini? Karena ini jadi jebakan ya. Jebakan, banyak orang mengira drivernya itu adalah passion. Nah, sebenarnya driver nggak sama dengan wow. Jadi gimana tuh kalau udah tahu driver, kemudian juga udah tahu skill, apa kaitannya dengan passion nih, Angel? Nah, Dan gimana untuk kita bisa menemukan passion kalau udah menemukan driver dan juga skill? Nah, ini. Jadi passion itu bukan terdiri dari hanya satu kegiatan gitu ya, kayak orang berpikir, aduh saya passionnya apa gitu, pasti yang dalam pikirannya kan dia berpikir hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dia suka lakukan ya, kita udah tahu kalau itu tuh sebenarnya driver. Tapi passion itu sebetulnya itu adalah gabungan dari beberapa hal gitu ya, atau beberapa faktor sebenarnya, Ili ya. Nah, kalau definisi passion itu sendiri ya, saya rangkum dari beberapa definisi passion gitu yang pernah saya pelajari gitu ya. Nah, passion itu adalah sesuatu yang berarti atau meaningful. Nah, itu kata kunci 1 ya. Yang meaningful buat saya ya, sehingga saya itu kayak mendambakan atau craving ya untuk melakukannya. Nah, dan ketika saya bersinggungan dengan hal tersebut ya, itu membuat saya antusias
dan ingin menggerakkan saya untuk melakukan sesuatu. Okay. Nah, ini agak panjang ya teman-teman. Okay. Teman-teman masih belum nangkep ya, tapi it's okay. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Jadi passion itu nggak sesederhana satu kata atau kegiatan, tapi serangkaian hal ini nih gitu. Jadi hal-hal apa yang buat saya itu passion itu hal-hal yang berarti buat saya tuh mendambakan hal tersebut. Kemudian waktu hal itu bersentuhan sama kita ya, kita bersinggungan dengan hal itu, kita tuh ngerasa aduh antusias dan pengen melakukan sesuatu. Nah, kalau driver kan tadi kita untuk diri kita sendiri ya, untuk kita punya kepuasan, untuk menambah energi. Tapi passion itu kita pengen lakukan sesuatu, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu kepada hal itu gitu. Kepada sesuatu yang memberikan, yang berarti buat kita dan memberikan kita itu antusias. Nah, nanti kita akan lihat contohnya ya, Ili ya. Akan lihat contohnya. Ya, iya. Jadi misalnya contohnya gimana nih Angel? Bahwa passion itu terdiri dari beberapa kegiatan dan bagaimana nih langkah-langkah kita menemukan passion? Ya. Nah, ini pertanyaannya bagus. Langkah-langkah menemukan passionnya ya. Passionnya adalah seperti ini. Jadi teman-teman boleh catat gimana sih cara sederhana untuk kita bisa menemukan passion. Sebenarnya ini adalah cara yang kita pelajari itu di kelas Virtuous Women ya, Ili. Kelas Virtuous Women ya, yang Ili di kelas Virtuous Women ya. Ili sendiri yang membuat bukunya gitu kan, dan kemudian di kelas mature yang khusus buat yang adult discipleship, kita juga nanti akan cari ini nih ya teman-teman. Nah, tapi kurang lebih tuh seperti ini. Jadi untuk kita menemukan kalimat passion kita lah ya, seperti itu yang paling gampang, kita memerlukan ada 4 faktor yang kita perlu tahu. Ya, yang pertama 4 faktor. Yang pertama adalah kita perlu tahu kegiatan atau metode apa yang saya paling cenderung lakukan atau terlibat di dalamnya. Ya. Oke. Jadi metodenya. Kegiatan atau metode apa ya? Ya, yang saya paling cenderung ingin saya lakukan. Ya, contoh saya. Ya, contoh. Ya. Ini saya contohin diri saya sendiri ya, teman-teman, supaya teman-teman kebayang. Kegiatan yang saya tuh paling cenderung pengen lakukan ya, ketika ada sesuatu gitu ya, saya paling pengen lakukan itu mengajar atau melakukan coaching, pendampingan. Ya, jadi saya tuh itu satu kata dulu ya, disimpan. Jadi metode yang saya lakukan itu saya mengajar atau coaching. Ya. Nah, itu simpan dulu. Mengajar atau coaching, simpan. Ya. Tapi teman-teman mengisi buat diri sendiri ya. Oke. Teman-teman mungkin mikir nih, kegiatan apa ya yang saya tuh paling seneng lakukan gitu ya ketika saya mungkin ketemu orang atau apa. Ada orang yang mungkin dia tuh, saya sih pengennya mungkin melayani gitu ya. Atau ada juga yang saya senengnya memberi nasihat. Atau saya sekedar paling senang jadi pendengar yang baik gitu ketika ketemu orang. Nah, itu kegiatan atau metode ya yang kita ngomongin. Itu tiap orang tuh bisa beda-beda gitu kan. Nah, ini ada besar seperti itu. Ya, ada juga mungkin yang metodenya itu, ada yang tadi saya ngomong bolak-balik masak ya, karena saya punya teman chef, dia itu senang sekali ya masak, buat dia itu masak itu driver. Tapi kemudian lama-lama masak itu menjadi passion dia ketika dia menggunakan kemampuan masaknya dia ini untuk mementoring orang gitu ya, terus untuk membimbing orang, membuka usaha gitu kan. Jadi ini kelihatan dari drivernya mulai bersinggungan, mulai kelihatan masuk ke passionnya seperti apa. Ya. Kayak gitu. Nah, Angel, kalau saya menulis kegiatan itu mengajar. Oke. Saya mencoba mengikuti empat hal yang akan kita temukan sama-sama ya. Saya mengajar. Oke. Nah, kemudian sekarang yang kedua ya. Yang kedua itu isu. Kita ngomong isu. Ya, isu ya. Okay. Jadi isu apa yang saya itu paling cenderung tuh tertarik. Yang isu ya yang paling cenderung tertarik. Contohnya gimana nih, Angel? Contoh. Kalau saya paling tertarik kalau misalnya mendengar isu ya tentang pengembangan diri gitu. Personal growth. Jadi kalau misalnya saya mendengar orang atau ketemu orang, terus saya lihat tuh orang tersebut tuh lagi
haus banget, dia pengen pengembangan diri. Nah, itu saya tertarik ya. Terus atau saya ngelihat ada satu seminar tentang pengembangan diri, itu saya tertarik ya. Kemudian ketika saya baca buku, wah, baca bukunya bisa membuat saya mengalami personal growth, itu saya tertarik gitu. Nah, jadi ini kan isunya beda-beda nih tiap orang kan. Nah, kalau saya isunya tentang personal growth yang bikin antena saya tuh kayak wing gitu ya. Semua gitu kan. Senang. Gitu. Saya ketemu isu saya yang membuat saya tertarik. Ya. Yaitu spiritual growth yang mengintegrasikan dengan yang diintegrasikan dengan mental health. Jadi bagaimana kita mengalami spiritual growth dan juga mengalami hidup yang dipulihkan. Ketika hidup dipulihkan, maka akan mengalami spiritual growth. Kurang lebih seperti itu, Angel. Nah, teman-teman juga temukan ya. Lebih spesifik lagi nih, seperti yang Ili itu lebih spesifik lagi. Kalau saya kan personal growth kan. Nah, tapi kalau Ili barusan dia udah bisa menemukan yang lebih spesifik di spiritual growth, dan kemudian juga yang membahasnya isunya tentang mental health atau mental wellness. Nah, itu kan mulai lebih spesifik lagi. Isu-isu itu yang sangat menarik buat Ili ya. Ya, betul banget, betul banget, betul banget. Gitu. Teman-teman juga lanjut temukan ya. Lanjut. Kita lanjut. Nah lanjut sekarang. Sekarang yang ketiga, ini apa? Adalah tentang kelompok nih. Jadi saya tuh paling senang atau paling cenderung bekerja sama dengan orang-orang dari kelompok apa? Kelompok ya. Sekarang kita temukan kelompok. Contohnya nih Angel, apa aja? Ya, contohnya. Nah, ini kalau ngomong tentang kelompok itu bisa macam-macam ya. Kalau saya tuh, kelompok yang saya paling cenderung untuk bekerja bersama gitu ya, adalah dengan anak-anak muda atau anak-anak teens gitu. Youth yang adult, nah itu saya biasanya paling senang nih, paling bergairah gitu kalau bisa kerjasama dengan kelompok ini. Dengan teen, youth, ataupun yang adult. Kalau saya membahas tentang kelompok, saya senang bekerja sama dengan kelompok yang related dengan kondisi saya. Misalnya, satu sisi saya seorang mom, seorang ibu. Jadi saya punya kerinduan untuk saya berbagi dengan ibu-ibu, dan juga di mana saya juga seorang pelayan di gereja, dan kelompok yang related dengan saya itu juga adalah yang terlibat di dalam tubuh Kristus, ya, pelayanan dalam tubuh Kristus. Kelompoknya kurang lebih seperti itu, ya, yang related dengan kehidupan saya juga. Jadi ketika saya sharing, saya juga membagikan pengalaman kehidupan saya. Itu dari saya, Angel, dan teman-teman juga temukan ya kelompoknya ya, bisa terhadap anak muda, bisa terhadap orang tua, bisa terhadap mungkin lansia. Ada loh kelompoknya itu adalah lansia gitu ya. Ada juga karyawan, ada juga pekerja. Ya. Betul. Seperti itu. Iya. Kalau untuk anak muda mungkin apa ya kelompok-kelompoknya bisa macam-macam ya. Kita kan suka mikir anak muda mungkin mereka tertariknya sama sesama anak muda lagi, atau mungkin komunitas bisnis atau komunitas apa. Bisa lebih detail. Iya, tapi ternyata saya lihat banyak anak-anak muda juga yang surprisingly gitu, mereka tertarik dengan kelompok-kelompok itu yang kita nggak sangka ya. Ada yang mereka tuh benar-benar tertarik dengan para lansia gitu ya, oma-opa seperti itu. Yang seperti itu. Ada yang khusus mereka tuh sangat tertarik dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Atau ada yang tertarik dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Nah, itu bisa macam-macam sekali. Saya punya teman saya punya teman tuh yang dia tuh sangat spesifik, dia sangat senang membantu kalau ada temannya yang atau orang-orang yang buta gitu ya. Jadi dari sejak masa sekolah tuh dia suka datang ke tempat yang ada orang buta, dan dia akan bantu untuk membacakan buku atau membantu memfasilitasi tugas-tugas kuliah teman-teman yang mengalami keterbatasan buta gitu. Jadi kan sangat spesifik ya. Kita nggak bisa nanya
orang jadi tertariknya, nah dia menemukan hal yang sangat spesifik seperti itu dan itu oke gitu kan, kelompoknya sangat bagus. Iya, ada juga yang tertarik dengan kelompok cancer survivor, begitu ya? Iya, Ya, betul ya. Kita ada juga ya, ibu yang tertarik gitu. dengan orang-orang yang mungkin memiliki mental illness. Jadi kelompoknya bisa Ah, berbeda-beda ya, Angel. betul, macam-macam sekali. Oke, itu yang ketiga, kelompok. Jadi kita temukan nih. Oke, berikutnya yang keempat, Angel. Nah, yang keempat itu adalah tentang kondisi. Ya, kondisi dari si kelompok tersebut ya. Jadi saya paling cenderung bekerja dengan orang-orang dalam kondisi apa gitu. Ya. Nah, itu kalau saya dalam kondisi mereka yang perlu motivasi dan yang lapar akan pertumbuhan. Wah, mirip dong, Angel. Yang lapar akan pertumbuhan. Ya. Terus juga yang perlu motivasi gitu. Oke. Ini sama itu. Sama. Saya ini tertarik dengan orang-orang yang memiliki kondisi yang haus dan lapar akan pertumbuhan, haus dan lapar untuk belajar. Wah, saya senang banget. Karena kan saya senang sharing, senang berbagi. Maka ketika bertemu dengan kelompok yang rindu dan haus untuk belajar, wah itu senang banget saya. Dan itu benar-benar saya bersemangat sekali. Nah, kira-kira nih Angel, selain haus dan lapar akan pertumbuhan, contoh-contoh kondisi yang lain apalagi nih Angel, supaya teman-teman yang join bisa memiliki gambaran tentang kondisi. Ada yang mungkin itu misalkan yang berhubungan juga misalnya khusus dalam usaha ya, ketika yang sedang mengalami mungkin kesulitan keuangan seperti itu, atau yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, masalah dalam hubungan, relationship, kondisinya seperti itu. Nah, itu contoh-contoh juga. Oke. Saya jadi baru ingat ada orang yang punya passion, punya apa ya namanya, ketertarikan. Ya kan kita akan menggabungkan untuk menjadi passion ya, ketertarikan kepada orang-orang yang sedang mengalami terminal illness loh. Terminal illness yang dalam arti sedang di ICU. Betul dan betul ada yang terminal illness. Kemudian ada juga tertarik kepada orang yang memang kondisinya terbuang, terabaikan. Jadi macam-macam dan kita percaya hal tersebut adalah hal yang Tuhan taruh di dalam hati kita ya Angel ya. Iya, untuk berkontribusi di dalam kerajaan Allah karena ada kebutuhan dan situasi kondisi orang-orang yang perlu kita tolong ya Angel. Iya. Nah, di sini ada yang ngomong itu saya. Nah, ini ada Melanie. Ini Melanie salah satu peserta dari grup coaching ya, grup coachingnya Life by Design. Yang spesifik dia itu passionnya itu mendampingi orang yang mau pass away. Mulia sekali. Dalam arti, wah itu luar biasa sekali. Iya itu kondisinya. Jadi kita kalau mendengar tuh kadang kita terkagum-kagum dan terkaget-kaget ya seperti itu. Tapi itulah powerfulnya waktu kita tuh mengambil waktu untuk kita bisa menemukan hal-hal seperti ini, teman-teman. Jadi barusan kan yang kita udah bahas itu secara garis besar ya Ili ya. Tapi kalau untuk kita mau menemukan gitu atau menggali lebih dalam lagi itu sangat bisa dilakukan gitu. Salah satu caranya melalui grup coaching seperti itu. Betul. Grup coaching sangat membantu untuk kita mengeksplorasi diri kita. Kemudian juga kita belajar. Nah ini Melanie menuliskan terbuka karena ikut disciple juga. Betul. Dan di situ digali lebih dalam lagi gitu. Ketika menemukan di kelas Virtus ya Yuli, kita akan sama-sama juga menemukan passion ini, terus digali lebih dalam lagi, kemudian juga divalidasi seperti itu sehingga membuat kita jadi yakin, oh betul passion saya tuh ini gitu. Betul. Jadi pas kita sedang membahas kelas-kelas pemuritan melalui IG Live ini juga, kami dari Virtus Live Indonesia, saya dan Angel juga sama-sama melayani di Virtus Live, menginformasikan bahwa Virtus Live membuka dan melayani kelas-kelas pemuritan. Virtus Women Discipleship untuk para wanita, kemudian
Restored Life Men Discipleship untuk para pria. Kemudian juga yang akan dibuka, kalau Virtuous Women Discipleship sudah full, sudah close karena akan dimulai minggu depan. Jadi teman-teman yang rindu bisa follow IG atau Instagram dari Virtuous Women _ID. Kemudian kalau Restored Life akan dibuka di bulan Februari untuk pria, dan khusus untuk young adult, anak-anak muda usia 20 sampai 35 tahun yang seringkali membahas tentang quarter life crisis, sulit untuk memahami diri, dan juga rindu untuk mempertajam panggilan, tujuan hidup. Hal-hal seperti ini juga akan dibahas di dalam Mature Discipleship for Young Adult untuk pria dan wanita. Nah, kelas ini akan dibuka tanggal 29 Januari setiap hari Senin malam. Itu sebabnya kami mengundang rekan-rekan usia dewasa muda bisa join kelas pemuritan Mature Discipleship. Nah, untuk yang rindu untuk mengeksplor di dalam grup yang lebih explore lebih mendalam dalam grup coaching, bisa mengikuti live design group coaching yang dipimpin, difasilitasi oleh Angel. Angel adalah seorang coach, dan saat ini sedang berjalan 2 grup coaching ya, karena sudah full ya. Akan berjalan 2 grup coaching karena sudah full, dan bisa follow Instagram dari Angel, yaitu alamat Instagramnya apa ya Angel ya? Angelic Handoko. Ya, Angelic Handoko, nanti akan ada informasi kapan grup coaching yang baru akan dibuka. Nah, teman-teman juga bisa bergabung untuk semakin mengenal diri dan mengimplementasikan passion ke dalam tujuan hidup. Nah, Angel, saya mau tanya nih, tadi kan kalau kita udah ketemu 4 poin tersebut, lalu what next nih, Angel? Oke, itu dari 4 itu ya, cara sederhana kalau kita mau tahu nih kira-kira nih passion saya itu apa nih ya. Ini adalah bentuknya salah satu ya, passion kita bisa rangkaikan ya dari keempat hal itu jadi kalimat. Contohnya ya teman-teman, kalau yang dari saya itu kita bisa rangkaikan dengan kalimat tuh, saya ingin bekerja ya, atau saya bergairah dalam pelayanan coaching dan mengajar yang membahas pengembangan atau isu pengembangan diri ya, dengan anak-anak muda dan teens yang perlu motivasi dan lapar akan pertumbuhan. Nah, gitu teman-teman, kan jadi jelas ya. Oke. Wow, jelas banget. Nah, saya juga jadi mau merasa ini. Iya, itu tuh jadi saya berasa banget ya kalau misalnya saya nih ketemu nih, kalau saya udah ketemu dengan anak muda gitu, terus saya lihat dia itu lagi perlu motivasi, terus dia ingin bertumbuh gitu, terus itu saya udah langsung pengen tergerak untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, itu kan intinya dari passion. Passion adalah ketika kita bersinggungan dengan hal tersebut, ada hal yang kita tuh ingin lakukan gitu kan. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu gitu kan? Saya pengen membimbing, saya pengen mengajar dia supaya dia juga mengalami pertumbuhan, mengalami motivasi. Nah, jadi selalu hal itu tuh yang disebut dengan saya passion gitu terhadap hal tersebut. Gitu teman-teman. Oke, Angel, saya juga mau membacakan nih hasil rangkaian dari passion saya, yaitu saya ingin terlibat atau bergairah di dalam pelayanan, mengajar dan memuridkan yang membahas pertumbuhan rohani yang mengintegrasikan biblical dan mental health kepada tubuh Kristus dan mereka yang haus akan pertumbuhan. Nah, itu hasil rangkaian dari 4 hal yang tadi. Jadi teman-teman juga bisa merangkai supaya kita semakin memahami passion kita. Makasih loh Angel. Ya, tapi satu lagi nih Angel. Iya. Setelah memahami passion, ya. Nah, setelah memahami passion, bagaimana nih kita mengimplementasikannya ke dalam purpose atau tujuan hidup kita nih Angel? Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Wah, ternyata waktunya tuh seru banget ya, nggak berasa. Seru banget. Ya. Nah, oke, kalau gini, definisi tujuan hidup tadi kan saya udah bahas ya beberapa hal yang kalau orang ditanya tujuan hidupnya apa gitu kan, saya pengen gini, kalau orang ditanya tujuan hidup itu yang paling mainstream ya, saya pengen jadi orang yang berguna gitu kan, waktu kecil menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu kan.
saya pengen jadi orang yang berdampak buat orang lain gitu ya, atau saya pengen jadi orang yang sukses dan berhasil gitu kan. Orang banyak yang Betul. ngomong begini. Sebetulnya definisi purpose itu seperti apa sih ya? Nah, definisi itu yang saya dapat gitu, dan itu benar-benar membuat saya tuh menjadi punya pemahaman yang kuat adalah purpose itu adalah untuk, sebetulnya definisinya itu adalah untuk apa saya ditempatkan di bumi ini. Untuk apa saya ditempatkan di bumi? Iya, gitu. Jadi kan sebenarnya setiap benda tuh kalau diciptakan itu penciptanya itu punya tujuan kan. Si benda ini diciptakan buat apa gitu. Setiap benda punya tujuan. Nah, demikian juga kita gitu, sebagai manusia, keberadaan kita di bumi itu pasti punya tujuan. Ketika kita percaya kita diciptakan dengan pencipta, ada pencipta kita gitu ya. Nah, kita pasti punya tujuannya. Nah, itu yang kita perlu temukan, apa sih sebetulnya tujuan itu ada itu. Nah, seringkali orang jadi salah paham itu adalah karena semuanya bersenter kepada dirinya gitu. Jadi egosentrik, berpusat kepada dirinya. Apa yang saya pengen, apa yang cita-cita saya, apa yang terbaik buat saya gitu kan. Nah, padahal sebetulnya yang akan membuat kita itu lebih apa ya istilahnya tajam gitu dengan kita itu, dan adalah ketika kita melihat bukan egosentris kita, tapi lebih kepada God gitu, God center gitu kan. Sebenarnya gitu kan, tujuan Tuhan itu untuk saya ada di bumi itu seperti apa? Itu yang kita perlu untuk temukan seperti itu. Karena untuk purpose itu ya, purpose itu ada yang namanya general tujuan umum gitu ya, untuk setiap manusia gitu kan ya, berbuat baik, melakukan hal-hal yang dengan nilai kebenaran dan sebagainya. Tapi ada setiap orang itu punya spesifiknya, tujuan spesifik keberadaannya dia di bumi. Nah, ini hal yang kita perlu untuk cari tahu seperti itu. Oke. Bukan egosentris, tapi God center ya. Yes. Kemudian ketika Tuhan memberikan kita keunikan dan juga passion, saya menangkapnya adalah untuk memberi jawaban bagi kebutuhan yang ada. Betul ya, Angel ya? Dan menjadi berkat berkontribusi dalam kerajaan Allah. Itulah yang dinamakan purpose ya, Angel? Yes, betul. Betul banget. Jadi kalau saya mau boleh analogikan ya, Ili ya, supaya mungkin teman-teman lebih paham. Itu kita tuh setiap kita punya misi ya, mission to accomplish gitu. Nah, contohnya seperti misalkan kita kan orang Indonesia gitu kan. Nah, kita diutus, kita punya misi to accomplish ke negara lain gitu ya. Misalnya kita diutusan ke Korea gitu. Nah, kita diutus itu kita diutus dengan satu tujuan dari pemerintahan sini dari Indonesia, dan kita diutus mungkin bisa role-nya atau calling-nya, perannya itu bisa macam-macam ya, mungkin sebagai atlet yang mau bertanding gitu ya, atau mungkin sebagai duta besar, atau mungkin sebagai tentara gitu ya. Setiap orang tuh punya khusus. Waktu kita diutus, berarti mengutus kita itu sudah memperlengkapi kita. Ada ya, kalau atlet mungkin sebelumnya dia sudah dilatih dulu fisik ya, dan tahu kalau mau bertanding apa olimpiade gitu ya, itu kan latihannya luar biasa juga gitu. Jadi melengkapi. Kemudian juga ada akomodasi, jadi dari sana kita diakomodasi dengan semua yang kita butuhkan gitu kan, mungkin tempat tinggal, informasinya. Nah, mindset ini yang kita perlu nih untuk ketika kita mau menemukan purpose kita di sini. Nah, kita tuh sudah dilengkapi nih sebenarnya, sudah diinstal gitu kan istilahnya, dengan hal-hal untuk kita itu nanti mampu melakukan purpose kita. Nah, ini kita perlu lihat dulu nih, sebelum tahu purpose-nya, kita mesti lihat dulu kita ini dilengkapinya apa. Tiap orang tuh beda-beda, tiap orang tuh unik. Oke. Nah, kalau misalnya saya boleh bertanya, untuk Angel, apa purpose dari Angel? Apa purpose yang Tuhan taruh lah dalam kehidupan Angel? Iya.
Angel boleh Ah, sharing iya, sedikit. oke. Oke, oke. Waduh, nah sebelum sebelum apa namanya ke specific purpose-nya ini ya. Ini sekilas aja. Jadi contohnya untuk menemukan purpose itu nanti kalau di kelas editan kalau yang ini nanti kita akan temukan ada 6 elemen ya saya akan bicara apa aja ya. Salah satunya tadi kita akan menggunakan driver kita juga akan melihat experience kehidupan kita. Nah, pengalaman hidup kita itu juga apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua kita percaya ada dalam kemauan Tuhan untuk mempersiapkan kita menuju pada tujuan itu ya. Ada juga yang namanya skill, kan juga skill juga ya skill kita lihat skill kita itu apa gitu kan, passion ya, passion kita itu apa. Terus juga ada yang namanya giftedness gitu ya, atau karunia lebih kepada karunia rohani apa yang kita punya, dan kemudian juga ada personality. Hal-hal tersebut ketika kita gabungkan ya diri, nah itu tuh akan membuat kita tuh jadi makin menyadari atau menuju sebenarnya dengan apa yang kita punya itu kita itu kira-kira tujuannya didapatkan itu untuk apa? Seperti itu. Oke, jadi passion itu adalah salah satu tools untuk kita berjalan di dalam tujuan hidup kita ya, untuk mengenali dan berjalan di dalam tujuan hidup. Dan selain passion, kita juga perlu kita bisa mengeksplor seperti personality, karunia rohani, skill, dan juga pengalaman hidup yang menjadi modal kehidupan kita. Dan hal tersebut saling mengkonfirmasi. Selain itu juga kita perlu mendapatkan afirmasi ataupun validasi dari journey kehidupan kita ya Angel ya. Dan untuk menemukan bukan sesuatu yang instan, tapi itu merupakan proses dan journey. Dan untuk menemukan hal itu juga kita terus membuka diri untuk terus belajar ya Angel ya. Iya, yes, betul. Ya, untuk menemukan itu kita perlu untuk belajar ya, Ilja. Makanya kelas-kelas yang tadi yang pernah saya ikuti ya, itu kemudian kegiatan grup coaching. Kemudian juga nggak lupa tentunya berdoa ya, ini bertanya kepada yang menciptakan kita. Betul banget, betul banget. Misalnya beli barang untuk tahu ini gak gimana kondisinya gitu ya. Kita akan lihat manualnya gitu kan, bahwa sehingga jangan sampai itu digunakan tujuannya sama gitu kan. Misalnya kita beli kulkas tapi kita pakai pintu buku gitu ya, buku rapat sekali dengan semua potensi yang ada, ini digunakan dengan hal yang kurang pas gitu kan. Sayang banget kita menggunakan itu, sayang sekali gitu. Nah sama juga seperti pilih tadi, jadi bagus banget bahwa menemukan life itu adalah satu perjalanan, satu proses yang membutuhkan waktu gitu kan. Jadi kita tuh langsung hari ini juga kita tahu tujuannya itu apa gitu. Tapi hari ke hari kita akan semakin jelas ya seperti itu, dan kita semakin saya yakin kayak tadi dengan validasi dan yang ada dan sebagainya, sehingga berjalan nggak lagi bingung. Tadi ketika di awal kita kan bicara tentang orang mengalami karena dia nggak tahu gitu kan, itu sangat sulit. Nah, tapi ketika kita mulai menjalani memahami tentang diri kita sendiri, kita akan mulai lebih mantap gitu menjalani step by step dari kehidupan kita itu mau bagaimana menuju kemana. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ditanya sebenarnya purpose-nya apa gitu ya, nah kita itu masih akan dalam pencarian gitu, dan kita akan menemukan seperti kita mengumpulkan mutiara demi mutiara gitu ya, untuk akhirnya kita dapat menjadi satu hal dan memang ini dia tujuan hidup kita di bumi gitu. Betul, atau mengumpulkan pasal-pasal kehidupan kita ya, untuk kita semakin memahami dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun Tuhan tempatkan kita gitu ya Angel. Iya betul. Dan tadi kan ini kan kita udah bahas mengenai passion, kemudian purpose, terus hubungannya itu seperti apa gitu ya Ilya? Itu tadi yang ditanya dia. Betul banget. Ya, sesuai dengan
tema kita ya, passion no purpose ya. Nah teman-teman kalau yang tadi sempat lihat Instagram story saya gitu ya, saya ada apa namanya post gitu, post sesuatu gitu. Mana sih dari ini yang menggambarkan kita? Jadi ada tiga apa kondisi lah di sini ya yang terjadi di orang. Yang pertama itu adalah orang tahu nih passion apa, tapi dia nggak tahu gitu purpose-nya itu apa. Itu kelompok orang dengan kondisi pertama. Yang kedua adalah dia tahu punya passionnya apa ya, seperti ini kita mau tahu passionnya apa, tapi kok passion dan purpose-nya saya kayaknya nggak nyambung gitu ya. Ada orang-orang yang merasa seperti ini, oke saya sekarang hidup saya ini saya melakukan pekerjaan saya ini passionate gitu, saya melakukan kegiatan saya ini passionate, tapi saya tahu bahwa ini kok tujuan hidup saya bukan ini gitu, nggak sesuai atau nggak relate dengan hal ini. Ada orang yang mengalami seperti itu, karena bisa juga terjadi seperti itu. Atau ada juga orang-orang yang ini yang memang paling menyenangkan ya. Jadi orang yang mereka punya purpose, dia tahu passionnya apa, dan ini apa namanya passion ini jadi seperti bahan bakar untuk memenuhi purpose kita gitu ya. Jadi bahan bakar menuju kepada passion kita. Nah, jadi kalau dilihat tadi saya tuh yang satu tuh apa namanya budernya dua gitu bisa, yang satu tuh udah double, yang satu jadi satu pot. Istilahnya kalau satu pot ini disebutnya sweet atau manis ya, sweet spot gitu. Jadi satu kerjaan ada ini yang manis ya, itu yang kita paling apa manis gitu menjalani hidup kita our life purpose passionately gitu. Nah ini sih sebenarnya kondisi ya ada atau hubungan antara passion dengan purpose gitu. Oke. Jadi kita penting banget untuk menemukan sweet spotnya kita ya, supaya antara passion dengan purpose. Wah, Angel, sebenarnya saya ingin lagi untuk rekan-rekan yang join juga ingin tahu lebih mendalam lagi. Nah, untuk ini memang tidak cukup waktu untuk kita mengeksplor diri kita. Iya, sayang banget. Untuk mengeksplor diri kita merupakan sebuah perjalanan dan kita perlu belajar ya. Dan hal-hal ini akan dibahas di dalam pemuritan oleh Virtuous Life Indonesia. Dan informasi yang ada, rekan bisa follow Instagram yang ada. Kemudian juga jika rindu mengikuti coaching, bisa juga menghubungi Coach Angel yang akan memfasilitasi kita untuk lebih memahami puzzle-puzzle di dalam kita. Dan sekali karena waktu kita perlu mengakhiri acara kita malam hari ini. Terima kasih banget Angel untuk waktu dan kesediaannya berbagi. Saya percaya rekan-rekan yang join pasti sangat diberkati. Dan kita akan bertemu lagi nanti lainnya untuk kita sharing lagi ya Angel ya. Dan mungkin ada closing statement dari Angel untuk kita menutup IG Live atau talk show kita malam hari ini Angel. Iya, oke. Dari saya, jadi saya mau katakan sama teman-teman bahwa menemukan atau finding your purpose in life, finding itu adalah satu perjalanan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini sadar kita ini belum menemukan passion kita, atau mungkin teman-teman juga sadar bahwa kita ada di pertimbangan gitu ya, jangan merasa bingung atau jadi berkecil hati, karena memang inilah perjalanan untuk kita menemukan passion dan menemukan itu adalah satu perjalanan. Yang penting adalah bahwa kita percaya perubahan atau changes itu start from awareness ya. Jadi ketika hari ini kita sadar, baru kita tahu bahwa akan ada perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kemudian continuous in action. Nah, jadi setelah kita sadar ada perubahan yang perlu dilakukan, jangan berhenti di situ. Kita mau lanjutkan dengan action. Ya, actionnya apa? Satunya kita bisa belajar ya bersama, gitu, teman-teman yang ada dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa menemukan betul-betul yang menjadi tujuan hidup kita ada di ini dan menjalaninya dengan penuh gairah. Jadi wow, luar biasa. Thank you banget loh buat sharingnya dan juga
closing statement-nya. Terima kasih untuk waktunya malam ini yang sangat memberkati. Terima kasih juga rekan-rekan yang udah join ya. Waktunya pasti sangat berarti. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti belajar. Kita terus bertumbuh dan juga kita berjalan di dalam panggilan Tuhan, berkontribusi dalam kerajaan Allah untuk kemuliaan. Selamat malam semuanya. Tuhan Ya, Yesus thank you ya Ili. Angel. Terima kasih. Terus ya, sampai ketemu di lain waktu. Selamat malam. Malam.